Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami sedang berada di salah satu lembaga pendidikan Muhammadiyah di Manado, yaitu SD SMP Muhammadiyah 1 Manado yang beralamat Kampung Arab Manado. Kami dari mahasiswa IAIN Manado, Prodi Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan kali ini kami ingin melakukan wawancara dengan narasumber Bapak Rijal H. Arsyad, SAG, MA, selaku Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah di Manado. Selanjutnya di sana. Baik Bapak, pertanyaan datang, bagaimana sejarah awal pertama kali berdirinya Lembaga Pendidikan Muhammadiyah di Manado? Ya, baik. Berbicara tentang Muhammadiyah di Manado, lebih spesifiknya pada persoalan bidang pendidikannya, karena itu yang menjadi ikonnya Muhammadiyah. Sejak Muhammadiyah masuk di Sulawesi Utara, dalam beberapa versi sejarah mengatakan 14 tahun setelah berdirinya Muhammadiyah, dari tahun 1912, berarti ada yang menyatakan pada tahun 1926, tapi ada juga yang menyatakan tahun 1928. Muhammadiyah ini kemudian masuk di Sulawesi Utara melalui Sangir Talaut. Tetapi ada juga yang berpendapat bahwa Muhammadiyah yang ada di Manado dapat juga dipengaruhi oleh keberadaan Muhammadiyah yang ada di daerah-daerah sekitar Manado, yaitu berada dengan Gorontalo, Palu, Toli-Toli, Amurang, dan seterusnya. Nah, dari beberapa versi tersebut kita dapat melihat bahwa sejarah mengatakan ketika Bestur Muhammadiyah dari Amurang, kemudian pada tahun 1934 itu mendirikan, ya, jadi Bestur cabang Amurang pada tahun 1934 itu mendirikan cabang Muhammadiyah Manado. Nah, di Muhammadiyah itu dikenal dan punya prinsip bahwa ketika berdiri satu organisasi Muhammadiyah di satu daerah, maka dia harus punya amal usaha. Nah, amal usaha yang dimaksudkan itu baik itu amal usaha di bidang agama, harus ada masjid ataupun musola, maka di bidang pendidikan pun harus ada. Sehingga tidak heran pada tahun 1936 itu di Manado sudah ada lembaga pendidikan, ya, yang dirintis pada saat itu oleh pemuda, ya. Jadi pemuda saat itu merintis salah satu amal usaha, ya. Pada tahun 1936 mereka mendirikan madrasah diniyah, ya. Jadi pada tahun 1936 itu sudah mendirikan madrasah diniyah oleh pemuda Muhammadiyah. Tentu aktivitas Perserikatan Muhammadiyah dan ortom-ortomnya pada saat itu, ya jelas daerah kita Manado dan sekitarnya itu kan keterpaduan antara Muhammadiyah, yaitu bapak-bapaknya, kemudian kalau pemuda Muhammadiyah itu anak tertua, kalau IMM itu berarti anak yang berstatus mahasiswa, kalau IPM itu berarti Ikatan Pelajar Muhammadiyah berarti anak yang berstatus pelajar, kalau Aisyah itu berarti ibu-ibu Aisyah, kalau Nasihatul Aisyah itu berarti cewek-ceweknya ya di Muhammadiyah. Itu identitas yang ada di
Maka gerakan ketika mendirikan madrasah diniyah pada saat itu sebuah gerakan secara bersama. Pada tahun 1936 sudah mulai dirintis lembaga pendidikan itu. Nah, kalau kita hitung sekarang di tahun 2022 itu berarti sudah berapa puluh tahun itu ya. 2022 ke belakang 1936 berarti 64, 7, 80 ya 80-an tahun yang lalu, hampir 90 tahun yang lalu itu gerakan Muhammadiyah untuk menghadirkan lembaga pendidikan itu sudah ada semangat itu. Nah, kalau melihat gerakan ke belakang dari Perserikatan Muhammadiyah di tahun 1936 sudah mendirikan lembaga pendidikan, maka tidak heran kalau sekarang ini di Manado ada 9 lembaga pendidikan. 9 lembaga pendidikan itu SD Muhammadiyah 1, SD Muhammadiyah 2, SD Muhammadiyah 3, kemudian MI Muhammadiyah, kemudian ada MTS Muhammadiyah, kemudian ada SMP Muhammadiyah 1, ada SMP Muhammadiyah 2, kemudian ada SMA, dan ada SMK Muhammadiyah. Ada 9 lembaga pendidikan di Manado. Ya, tentu di luar dari itu ada yang dikenal dengan PAUD, yaitu lembaga pendidikan yang dikelola oleh Aisyah, pendidikan anak usia dini, TK. Ada juga perguruan tinggi, tapi itu dibawa langsung Majelis Dikti dan pimpinan wilayah Muhammadiyah, tapi berada di Manado. Nah, dari 9 itu, itulah lembaga pendidikan yang ada di Kota Manado, yang hari ini saya tentu dengan bangga ingin mengatakan semua sekolah atau lembaga pendidikan yang dikelola oleh Muhammadiyah itu semuanya berstatus akreditasi B dan A, tidak ada yang C. Itu kan sebagai sebuah indikator, berarti sekolah ataupun madrasah yang dikelola oleh Muhammadiyah pada saat ini adalah sekolah yang cukup representatif. Kualitasnya bisa dijamin, kuantitasnya pun demikian. Nah, itu barangkali gambaran singkat saya bagaimana lembaga pendidikan di Kota Manado yang dikelola oleh Perserikatan Muhammadiyah. Berikutnya Bapak, bagaimana pendapat Bapak mengenai salah satu lembaga pendidikan Muhammadiyah, yaitu SMP 1 Muhammadiyah? Ya, SMP Muhammadiyah 1 ya. Baik, SMP Muhammadiyah 1 itu adalah salah satu amal usaha Muhammadiyah yang dilihat dari bangunannya cukup representatif. Kemudian dari prestasi serta sumber daya manusianya, juga kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada pembinaan, pengembangan prestasi, bakat, minat siswa itu dikategorikan sebagai sekolah favorit ya, SMP Muhammadiyah 1. Dan indikator lain yang ingin saya sampaikan bahwa saya katakan dia menjadi satu sekolah favorit karena kadangkala kita di situ menolak murid juga, sudah sampai pada tingkatan itu karena sudah tidak muat kapasitas yang kita miliki dengan peminat yang masuk di sekolah. Nah, sekalipun berbagai macam upaya dilakukan oleh kepala sekolah untuk tetap menjembatani harapan orang tua, karena kalau bicara SMP Muhammadiyah berarti kurikulum umum dan kurikulum agama ada didapatkan oleh siswa, maka minat, keinginan, harapan orang tua itu sangat kuat
Kalau mereka sekolah di SMP negeri, otomatis kurikulum umum saja mereka dapatkan. Agama tentu ada, tapi tentu tidak seperti di SMP Muhammadiyah. Dan SMP Muhammadiyah merupakan satu sekolah swasta yang representasi daripada sekolah agama, sehingga orang tua punya harapan, punya keinginan, tidak hanya pengetahuan umum yang didapat, tapi juga pengetahuan agama. Dari dasar pemikiran seperti itu kadang-kala membuat SMP Muhammad itu ya harus menambah jumlah kursi di masing-masing kelas, karena kadang-kala itu tidak cukup, tapi orang tua sangat berharap tolong diterima anak saya. Itu merupakan satu indikator bahwa sekolah kita cukup dipercaya, dan memang prestasi-prestasi mereka selama ini alhamdulillah luar biasa mereka. Dan selama ini juga kalau dilihat dari status akreditasinya sudah ada SMP Muhammadiyah 1, dan justru juga dari SMP Muhammadiyah 1 ini perhatian dari tidak hanya orang tua ya, tapi juga oleh siswa yang keluaran dari sana atau alumni. Itu justru SMP Muhammadiyah 1 ini punya kegiatan alumni atau IKA itu yang sangat maju. Dari aktivitas dan kegiatan seperti itu kita bisa menyimpulkan berarti ini sekolah punya prestasi luar biasa. Di masa pandemi, kemampuan guru-guru, dukungan daripada orang tua luar biasa terhadap SMP Muhammadiyah 1, bahkan kepedulian dari ikatan alumni SMP Muhammadiyah itu mampu menghadirkan kerjasama dengan Dinas Kesehatan, IKA, itu mereka sampai vaksinasi sudah yang kedua. Bahkan untuk vaksinasi yang kedua ini alhamdulillah informasi terakhir sudah 95% yang sudah divaksinasi yang kedua. Artinya lagi-lagi dari prestasi dan kegiatan seperti ini menunjukkan sebuah indikator bahwa SMP Muhammadiyah 1 layak kalau kemudian ada istilah ataupun predikat yang melekat pada dirinya sebagai sekolah favorit untuk kita kaum muslimin, umat Islam, dan bahkan juga pengakuan dari saudara-saudara kita yang lain. Jadi itu barangkali identitas dan gambaran SMP Muhammadiyah 1 yang ada di Kampung Arab ya. Iya. Selanjutnya Pak, pertanyaan berikutnya, apakah ada perbedaan antara lembaga pendidikan Muhammadiyah dan lembaga pendidikan pada umumnya? Iya, memang tentu kalau kita diperhadapkan dengan pertanyaan ada perbedaan atau tidak, perbedaan yang dimaksudkan adalah sebuah keniscayaan, sebuah keharusan yang harus diciptakan oleh setiap elemen, komponen atau individu, sehingga dia harus berbeda. Kenapa? Dengan berbeda itu menunjukkan kekhasannya, keunggulannya, atau menunjukkan prestasinya. Sebab kalau dia sama dengan yang lain, maka tidak ada faktor X di sekolah itu. Justru faktor X. Tapi yang tentu yang positif yang dimaksudkan bukan berbeda. Oh, ternyata di sana mahasiswanya ataupun siswanya ataupun muridnya datang jam 9 pulang jam 11. Wah, itu yang berbeda. Itu berbeda di hal yang negatif, tentu bukan yang begitu. Berbeda yang saya maksudkan harus ada dan wajib ada adalah berbeda yang harus diciptakan yang positif, misalnya di bidang pembinaan bakat minatnya siswa, kemudian di bidang akhlaknya siswa, di bidang pendidikan agamanya, di bidang prestasi-prestasi siswa, di
lomba-lomba harus kemudian juga kalau dapat dominan di gondol pialanya ataupun hadiahnya ataupun juaranya oleh itu yang harus ada, dan itu alhamdulillah ada di SMP Muhammadiyah 1 itu. Jadi itu saya katakan memang berbeda ya, tapi berbeda dalam hal positif, dalam hal di mana mereka harus berkualitas. Kalau sama dengan yang umum, tapi kalau pertanyaannya kurikulumnya berbeda dengan yang umum, iya perbedaannya yang lebih menonjol, yang lebih utama dan yang sangat jelas itu adalah adanya materi kemuhammadiyahan, al-Islam dan kemuhammadiyahan. Itu kalau persoalan materi mungkin kalau sekolah di bawah Diknas atau sekolah umum pada dasarnya kita menggunakan satu atap kurikulum, yaitu kurikulum dari Diknas tentunya. Tapi karena dia dikelola oleh swasta, maka ada kurikulum yang harus dimasukkan sebagai sebuah kepentingan daripada Muhammad itu sendiri, yaitu memberikan penjelasan, pencerahan tentang apa dan bagaimana Muhammadiyah dan bagaimana Islam rahmatan lil alamin, Islam berkemajuan versi Muhammadiyah dalam kurikulum itu. Itu yang membedakan. Kalau yang lain saya pikir sama, cuma perbedaan yang lain itu juga tentu motivasi untuk berkualitas. Itu saja barangkali perbedaannya. Itulah hasil wawancara kami pada hari ini. Baik, selanjutnya Bapak, apakah ada pesan yang bisa disampaikan untuk semua lembaga pendidikan yang berada di Manado? Ya, baik. Ini pertanyaan yang menjadi sebuah tanggung jawab kita semua ya, seluruh komponen dan elemen masyarakat Kota Manado di dalam menghadapi perkembangan dan kemajuan serta kehidupan yang kita berada di kota jasa seperti Manado ini, kota ekonomi katakanlah juga seperti itu, maka kualitas ya, daripada lulusan kita itu taruhan. Kapan sekolah, lembaga pendidikan tidak mampu menghadirkan anak-anak lulusan, anak-anak tamatan dari lembaga pendidikan manapun tidak bisa bersaing, itu hanya akan menambah beban di masyarakat. Karenanya saya berharap kalau seperti di Muhammadiyah ada MTS, ada SMP, kan yang sederajat ya, maka alhamdulillah paling di bawah sekolah-sekolah itu sudah berakreditasi A dan B. Artinya kita bisa mengukur di situ bagaimana kualitas pendidikannya. Yang kedua, tentu kita tidak hanya ingin memajukan kemampuan kecerdasan intelektual siswa, maka seharusnya siswa dibekali lewat seperangkat pembelajaran atau kurikulum di sekolah, menambahkan di jam-jam belajarnya oleh kepala sekolah dengan pengembangan keterampilan kemampuan guru untuk setiap saat menyediakan waktu agar anak itu tahu membaca Al-Quran dan bisa termotivasi setiap saat mencintai Al-Quran, membaca Al-Quran dan menjaga sholat 5 waktunya. Saya pikir kalau itu sudah dilakukan, insya Allah dengan sendirinya sekolah itu akan maju. Untuk seluruh sekolah, tidak hanya sekolah Muhammadiyah, tapi sekolah umum, apalagi sekolah yang dikelola oleh organisasi-organisasi Islam, apakah itu oleh Nahdlatul Ulama, apakah itu oleh Serikat Islam, apakah itu oleh Persis dan seterusnya yang ada di Manado, Hidayatullah, Cokro Amin dan seterusnya, Al Khairat, kita semua sepakat pendidikan akhlak mental tidak ada tawar-menawar untuk kalian. Itu saja barangkali pesan terakhir untuk seluruh lembaga pendidikan yang ada di Kota Manado. Sekian saya pikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah hasil wawancara
kami pada sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak atas waktu yang telah diberikan. Saya sebagai Oki Nadila Sahido pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.